Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai peran Dewan Direksi dalam manajemen resiko. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 beranggotakan Riris Atifah dengan NPM 1910104443, Aisyah Dias Rizkiana dengan NPM 1910104445, Indri Adinda Asya dengan NPM 1910104047 dan Umi Kulsum dengan NPM 1910104053. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian risiko dan manajemen risiko. Pengertian risiko. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Risiko yang sering dihadapi perusahaan antara lain kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya yang dapat merugikan perusahaan. Risiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diduga, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu. Namun, apabila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Terdapat dua karakteristik dari risiko. Yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi tersebut mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin atau mengkoordinasi, dan mengawasi, termasuk evaluasi, program penanggulangan risiko. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko ini terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut dapat atau tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain, dan yang ketiga menurut sumber atau penyebab timbulnya. Jenis risiko menurut sifatnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni. Risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya risiko terjadinya kebakaran. Yang kedua, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkannya kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Yang kelima, risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan dan risiko penerbangan luar angkasa. Yang kedua, menurut dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain atau kepada pihak asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan. Umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Yang ketiga, menurut sumber atau penyebab timbulnya. Yang pertama
ada risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aset karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, mismanagement, dan sebagainya. Untuk yang risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. 2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Dan yang terakhir, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai implementasi manajemen risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MPU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN pada bagian 6 pasal 25 tentang manajemen risiko sebagai berikut. 1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan risiko usaha. 2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu, yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. 3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan A. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi, atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Yang keempat, direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Sebagian besar risiko di BUMN bersifat dinamis. Oleh karena itu, harus diantisipasi sejak awal dan perlu dikelola dengan baik. Cakupan risiko yang umum dihadapi BUMN adalah risiko strategi, risiko keuangan, risiko komersial, risiko bisnis, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko teknis. Saat ini, implementasi GCG di lingkungan BUMN telah berjalan cukup baik. BUMN yang sudah menerapkan manajemen risiko secara konsisten ternyata lebih banyak berasal dari sektor jasa keuangan, yaitu perbankan dan asuransi. Manfaat untuk BUMN apabila mengimplementasikan GCG dan manajemen risiko yaitu mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian serta identifikasi gejala berbagai kecurangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan merugikan BUMN. Meningkatkan kepastian berusaha di masa depan karena mampu meminimalisasi risiko potensial yang berdampak terhadap BUMN. Meningkatkan budaya dan etos kerja yang sadar dan concern terhadap risiko yang mungkin timbul. Meningkatkan citra, reputasi, dan kredibilitas BUMN di mata pemegang saham, pelanggan, supplier, mitra bisnis, investor, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dan kelangsungan usaha BUMN menuju sustainability company dapat lebih kondusif.
Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen risiko. Adapun kelemahan manajemen risiko, di antaranya 1. Operasional manajemen risiko terbatas dan hanya dipraktikkan di tingkat manajemen. 2. Sering terjadi fragmentasi dan tidak koheren dengan fungsi lain. 3. Sering disalahpahami sebagai manajemen pencegahan. Dan 4. Permasalahan pada hubungan perintah dan kendali. Tugas Dewan dan Manajemen Puncak yaitu mendefinisikan konsep manajemen risiko yang terintegrasi dan berorientasi masa depan, yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan kepemimpinan yang ada, yang sama-sama diarahkan pada realisasi peluang dan yang tidak membatasi kebebasan berwirausaha. Hal tersebut merupakan konsep dari manajemen risiko. Pendekatan siklus manajemen risiko di tingkat Dewan. Fase 1. Pengendalian risiko yang ada. Adapun pengendalian yaitu meliputi 1. Melibatkan daftar semua risiko terkait. 2. Memprioritaskan risiko pada peta risiko. 3. Investigasi terhadap pemicu risiko. 4. Mengupayakan untuk mengukur risiko yang ada. Fase 2. Strategi risiko yang diinginkan, yaitu 1. Penghindaran risiko, 2. Penerimaan risiko, 3. Pengurangan risiko, 4. Pengalihan risiko, dan 5. Perluasan risiko. Pendekatan siklus manajemen risiko di tingkat Dewan. Selanjutnya yaitu pada fase 3, identifikasi hambatan risiko. Hambatan terpenting yang ada yaitu antara situasi pada fase 1 dan situasi yang diinginkan pada fase 2. Hambatan-hambatan tersebut harus diidentifikasi. Fase 4, tindakan manajemen risiko. Tindakan pada manajemen risiko yaitu menentukan langkah-langkah operasional yang memungkinkan Dewan memiliki pengaruh strategis pada manajemen risiko dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang sudah diidentifikasi pada fase 3. Baik, saya Indri Adinda dengan NPM 1910104447 akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan fungsi komunikasi Dewan. Fungsi komunikasi Dewan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama komunikasi internal antara Dewan dan manajemen, dan yang kedua yaitu komunikasi eksternal antara Dewan dan pemangku kepentingan. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas sebagai berikut. Bagian yang pertama yaitu komunikasi internal antara Dewan dan manajemen. Adapun tujuan dari kebijakan komunikasi Dewan dan manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempromosikan transparansi informasi di tingkat Dewan melalui pertukaran informasi yang komprehensif, benar, dapat dipahami dan relevan bagi Dewan dan manajer puncak, serta dapat relevan dengan kinerja keuangan, kinerja pasar, personil, dan tujuan lingkungan. Yang kedua, untuk menciptakan budaya kepercayaan dan pembelajaran yang nyata melalui peningkatan hubungan secara terus-menerus antara anggota Dewan, anggota Komite Dewan, manajer puncak, dan manajer di bidang fungsional, serta menangani konflik dalam konfrontasi dengan cara konstruktif untuk membongkar prasangka dan menghindari yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi Dewan. Adapun kebijakan informasi antara Dewan dan manajemen harus disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Adapun prinsipnya terbagi menjadi 4, yaitu kelengkapan, objektivitas, dapat dipahami, dan tepat waktu. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan, di mana anggota Dewan dan manajemen puncak berkewajiban untuk merekonstruksi untuk setiap pesan konteks yang memadai. Yang kedua, objektivitas, di mana komunikasi harus seakurat mungkin di mata anggota Dewan dan manajer puncak. Yang ketiga, dapat dipahami, di mana semua informasi harus disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir yaitu tepat waktu, di mana tidak mungkin mengkomunikasikan semuanya dalam waktu yang sekejap. Urutan penyampaian informasi melalui komunikasi ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hierarki, di mana anggota Dewan dan manajemen harus diberitahu tentang apa yang relevan terkait dengan peristiwa sebelum kelompok target lain dihubungi. Yang kedua yaitu audiens target, di mana secara umum pengumuman tidak boleh dirilis ke masyarakat umum sebelum anggota Dewan dan manajemen telah mengorientasikan diri mereka dan karyawan mereka mempertahankan keunggulan publik internal.
Selanjutnya yaitu alat komunikasi dewan, di mana pada materi ini dibagi menjadi dua, yaitu media komunikasi primer atau dasar dan media komunikasi sekunder atau tambahan. Di mana yang dimaksud dengan media komunikasi primer atau dasar yaitu media komunikasi yang memungkinkan kontak verbal langsung antara dewan dan manajemen. Sedangkan media komunikasi sekunder atau tambahan merupakan media komunikasi melalui informasi khusus dalam instrumen yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Bagian yang kedua yaitu komunikasi eksternal antara dewan dan pemangku kepentingan. Fungsi dewan dalam konteks komunikasi dengan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan penilaian yang seimbang dan dapat dipahami dari posisi perusahaan dalam pelaporan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, pelaporan dan komunikasi harus dilakukan karena tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat, terutama mengenai hal-hal non-keuangan. Yang ketiga, laporan harus menyajikan penilaian yang komprehensif dan objektif dari kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, direksi harus melaporkan laporan keuangan yang lengkap, kualitas SPI, dan sistem lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.